Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Imas Masitoh dari Prodi Akuntansi semester 5 kelas C3 dengan NPM 10221190. Di sini saya akan memaparkan mengenai pemahaman saya, yaitu tentang materi Ma'rifatul Quran yang artinya mengenal Al-Quran. Menurut bahasa, Quran artinya bacaan, yang berarti kita sebagai umat muslim wajib untuk membacanya. Quran adalah firman Allah Ta'ala yang memiliki gaya bahasa sangat indah, fasih, jelas, padat, dan berirama. Al-Quran sebagai salah satu mukjizat yang Allah berikan kepada Nabi Muhammad yang disampaikan secara mutawatir dan membacanya adalah ibadah. Asmaul Quran atau nama-nama Al-Quran, yang pertama itu ada Alkitab. Kitab Al-Quran ini tidak ada keraguan padanya, petunjuk bagi mereka yang bertakwa. Quran Surat Al-Baqarah ayat 2. Selanjutnya ada petunjuk Quran Surat Al-Baqarah ayat 185. Bulan Ramadan adalah bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia dan menjelaskannya mengenai petunjuk itu dan perbedaan antara yang benar dan batil. Yang ketiga ada rahmat, yaitu Quran Surat Ali Imran ayat 138. Inilah Al-Quran, suatu keterangan yang jelas untuk semua manusia dan menjadi petunjuk serta pelajaran bagi orang-orang yang bertakwa. 4. Cahaya, Quran Surat Al-Maidah ayat 15 dan 16. Wahai ahli kitab, sungguh Rasul kami telah datang kepadamu, menjelaskan kepadamu banyak hal dari isi kitab yang kamu sembunyikan dan banyak pula yang dibiarkannya. Sungguh telah datang kepadamu cahaya Allah dan kitab yang menjelaskan. Dengan kitab itulah Allah memberikan petunjuk kepada orang yang mengikuti keriduannya ke jalan keselamatan, dan dengan kitab itu pula Allah mengeluarkan orang itu dari kegelapan gulita kepada cahaya dengan izinnya dan menunjukkan ke jalan yang lurus. Nama lain dari Al-Quran yang kelima yaitu Ruh. Quran Surat Asy-Syura ayat 152. Dan demikianlah kami wahyukan kepadamu Muhammad Ruh Al-Quran dengan perintah kami. Sebelumnya engkau tidak mengetahui apakah kitab Al-Quran dan apakah itu iman. Tetapi kami jadikan Al-Quran itu cahaya. Dengan itu kami memberikan petunjuk siapa yang kami kehendaki di antara hamba-hamba kami, dan sesungguhnya engkau benar-benar pembimbing manusia kepada jalan yang lurus. Yang keenam yaitu obat, Quran Surat Yunus ayat 57. Wahai manusia, sungguh telah datang kepadamu pelajaran Al-Quran dari Tuhanmu, penyembuh bagi penyakit yang ada dalam dada, dan petunjuk serta rahmat bagi orang yang beriman. Yang ketujuh ada kebenaran, Quran Surat Al-Baqarah ayat 147. Kebenaran itu dari Tuhanmu, maka janganlah sekali-kali engkau Muhammad termasuk orang-orang yang ragu. Yang delapan yaitu penerangan, Quran Surat Ali Imran ayat 138. Inilah Al-Quran, suatu penerangan yang jelas untuk semua manusia dan menjadi petunjuk serta pelajaran bagi orang-orang yang bertakwa. 9. Pelajaran, Quran Surat Al-Qamar ayat 17. Dan sesungguhnya telah kami mudahkan Al-Quran untuk peringatan adalah orang-orang yang mau mengambil pelajaran. 10. Berita gembira, Quran Surat An-Nahl ayat 89. Dan ingatlah pada hari ketika kami membangkitkan pada setiap umat seorang saksi atas mereka dari mereka sendiri, dan kami datangkan engkau Muhammad menjadi saksi atas mereka, dan kami turunkan kitab Al-Quran kepadamu untuk menjelaskan segala sesuatu sebagai petunjuk serta rahmat dan kabar gembira bagi orang yang berserah diri atau orang muslim. Yang 11 yaitu peringatan. Sesungguhnya
Kamilah yang menurunkan Al-Quran dan pasti kami pula yang memeliharanya. Quran Surat Al-Hijrah ayat 9. Kedudukan Al-Quran. Al-Quran sebagai pedoman hidup yang berupa akidah, ibadah, hukum, muamalah, pendidikan, politik, ekonomi, dan permasalahan hidup. Al-Quran sebagai kitab, berita, dan juga kabar, yang artinya yaitu berisikan berita-berita mengenai kejadian di masa lalu seperti kisah para nabi dan rasul, dan membawa kabar mengenai masa yang akan datang, yaitu seperti kejadian hari kiamat, kebangkitan manusia, dan penghisaban. Al-Quran sebagai kitab hukum dan aturan, yang artinya yaitu Al-Quran berisikan aturan yang boleh atau tidaknya dilakukan oleh orang-orang muslim. Al-Quran sebagai kitab jihad. Menurut Abu Sulaiman Ad-Darimi, jihad artinya yaitu memerangi orang-orang kafir dan mempertahankan agama dan memberantas kezaliman. Al-Quran sebagai kitabul tarbiyah, yaitu kitab pendidikan. Sebagai sarana proses belajar dan mengajar, ada beberapa metode untuk proses mengajar dan mengajar Al-Quran, yang diantaranya yaitu metode Iqra, metode Ummi, metode Qiraati, metode Tartil, metode Yanbu'a, metode An-Nahdiyah, dan metode Al-Barqi. Tuntutan iman kepada Al-Quran yaitu tilawah, membacanya, kemudian memahaminya dan menerapkannya, menerima dan tunduk dengan hukum-hukumnya, menyeru orang kepadanya, serta menegakkannya di muka bumi. Sekian materi yang bisa saya sampaikan menurut sepemahaman saya mengenai Ma'rifatul Al-Quran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.